Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Siti Bumtanah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. biasa kami memanggil Umi ya Umi ya, Ya, saya ke Umi. panggilannya Umi biasanya. Iya, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, Ibu yang luar biasa di tengah kesibukannya subuh-subuh lagi. Biasanya subuh-subuh ibu-ibu agak susah gitu. Ini Umi masih bisa menyempatkan untuk sharing berbagi ilmu kepada kita tentang kedudukan anak dalam Islam dan bagaimana peran kita nih sebagai ibu, sebagai bapak dan guru juga kita ya di lingkungan Darul Hikam, bagaimana memposisikan hal tersebut dengan kedudukan anak gitu Ibu ya, nanti akan dikupas banyak oleh Umi. Namun sebelum itu kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti kebiasaan kita akan awali dengan tadarus bersama yang pada kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Faisal. Pada Ustadz Faisal kami persilahkan membacakan surat At-Taghabun ayat 14 dan 15. Terima kasih. Bu Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Maha benar Allah yang Maha. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Faisal. Umi perlu saya informasikan bahwa kajian subuh ini diikuti oleh keluarga besar Darul Hikam, guru-guru gitu ya dari mulai playgroup sampai SMA dan juga karyawan atau tim dari DPU. DPU itu merupakan salah satu bagian yang ada di Yayasan Darul Hikam. Banyak membawahi bidang-bidang gitu, Umi. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan anak. Nah, ini Umi yang menjadi filosofi pendidikan di Darul Hikam, bagaimana nanti guru itu harus berperan sebagai guru di sekolah berdasarkan dengan kedudukan anak. Nah, karena itu hari ini akan dibahas tuntas panjang lebar, nanti mudah-mudahan begitu Umi ya, dari Umi yang banyak pengalamannya. Beliau itu memiliki 7 putri ya Umi ya, 7 putri, 5 mantu. Nah jadi sudah ketahuan kan ya masih ada 2 lagi nih kesempatan mungkin bapak-bapak. Kalau Umi masih SMA saja. Iya 10 cucu, beliau banyak sekali kegiatannya ya Umi ya. Baik itu di sebagai Dewan Pakar ISMI dan aktif sebagai anggota DPRD Provinsi dari FPKS. Kemudian juga banyak penghargaan-penghargaan yang sudah beliau peroleh, begitu juga prestasi-prestasinya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Untuk mengefektifkan waktu, maka Umi kami persilahkan waktunya untuk menyampaikan, untuk sharing tentang kedudukan anak dalam Islam dan bagaimana kita peran sebagai guru di dalam posisinya melihat kondisi atau kedudukan anak tersebut di dalam Islam. Kami persilahkan kepada Umi. Mangga Umi. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Ya, Masya Allah. Ini alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati sekaligus yang kita sayangi dan tentu saja kita banggakan dan kita cintai, Direktur Bidang Dakwah dan Pemberdayaan Umat, Profesor Dr. Hajah Neni Sri Imaniati SHMH. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Aduh, ini Terima kasih Ro. Ingin silaturahim dan bertemu offline sudah melandai. Ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Umi bisa hadir secara offline ya Bu Mari ya Allah, ke Darul Hikam. Ya, iya betul Bu. Kemudian yang juga kita sayangi dan kita cintai Kepala SMA Darul Hikam, Hajah Mari Marhamah SEMM, Masya Allah ini luar biasa ya. Saya meskipun hanya mendengar gitu ya kegiatan yang dilakukan oleh Darul Hikam, tapi bangga gitu. Terima kasih Bu Mari ya. Kemudian ada keluarga besar dari Darul Hikam, ada guru, staf, karyawan ya, yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bermuajahah meskipun lewat virtual, bertatap wajah, bertatap hati, insya Allah dalam rangka untuk mencari ridho di sisi Allah dari setiap ikhtiar-ikhtiar kita di dalam memperbaiki dan membawa peradaban menuju peradaban terbaik, yaitu peradaban Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Kita awali dan kita bersamai dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berlimpah kebaikan-kebaikan yang selalu kita butuhkan di dalam kehidupan kita, dalam membersamai peran-peran terbaik kita, tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, dan insya Allah kita sedang menuju untuk menjadi hamba terbaik. Inna akramakum wa indallahi atqakum, dengan ketakwaan. Untuk itu kita bersyukur dengan adanya Islam, iman, ukhuwah, dakwah, dan ikatan kebersamaan dalam cita-cita dan tujuan. Dan ini alhamdulillah kita bersyukur ya, bahwa dalam kebersamaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kita untuk inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bahwa saling menasehati ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa selalu menjadi fondasi ikatan-ikatan yang kita lakukan dalam berinteraksi selama ini. Harus kita syukuri. Semoga dengan rasa syukur ini, kebaikan-kebaikan yang Allah sudah siapkan untuk kebersamaan kita di dunia pendidikan keluarga besar Darul Hikam ini senantiasa membawa keberkahan dan bisa memberikan kemudahan kita untuk meninggikan ya kalimat Allah, kalimatullah, kalimatul ulia di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Salam serta salawat insya Allah selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta kaum kerabatnya dan para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia untuk ihya sunnah, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan pribadinya, hadir di tengah-tengah interaksi keluarganya, dan tentu saja yang terus istiqomah dan bersungguh-sungguh yang memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi menjadi tuntunan dan tatanan di tengah-tengah masyarakat. Salam takzim saya untuk Ustaz Pak Haji Sodik Mujahid ya. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau, menjadikan saya juga suka kangen ya dengan beliau. Selalu dicintai oleh masyarakat Kota Bandung, terutama di dunia pendidikannya. Kemarin ketemu di Impaudi dan di IGTKI. Alhamdulillah, kata terbaik pada kesempatan kali ini, kalaulah memberi materi sepertinya jadi malu saya ya Bu Haji Mari Marhamah ya.
Enggak lah, Umi. Sharing-sharing dikit-dikit aja ya, karena sesungguhnya saya tidak berada di dunia pendidikan, tetapi di dunia pengasuhan ya, pengasuhan di rumah ya. Kalau mendidik yang komprehensif nih, kayaknya keluarga besar Darul Hikam sangat kompeten gitu ya. Kita melihat bahwa hari ini kita memiliki sebuah tantangan yang sangat besar gitu ya terhadap dunia yang sekarang kita lewati. Tadi alhamdulillah diawali dengan tazkirah kita di ayat yang kita baca keterkaitan dengan anak-anak kita hari ini yang kita lihat secara global begitu ya. Bahwa ternyata memang seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi, bahwa anak itu bisa menjadi musuh dan bisa juga menjadi fitnah gitu ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan di sini ada memaafkan, menyantuni dan mengampuni mereka. Udah. Ya ini karena kalau kita bahas ini sangat luas gitu ya, peran orang tua dan guru gitu ya. Kemudian kedudukan anak, peran orang tua dan guru, dan saya mengambil yang hari ini sedang dirindukan oleh anak-anak kita ya, pengasuhan berdimensi kehangatan gitu ya. Karena dengan kehangatan atau extended family gitu ya, dengan keluarga besar secara inti, keluarga besar kita sendiri dan keluarga besar di sekolah gitu ya. Ini perlu juga harus terus kita kembangkan. Sedikit saya bercerita tentang kasus-kasus ya yang ada di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, yang di dalamnya saya menjadi ketua. 1 bulan itu sampai 60, ini langsung di-share ya. Share. Bisa, ya. Ini share screen ya, tapi diawali dari cerita dulu. Saya punya melihat secara langsung variasi persoalan-persoalan keluarga, terutama adalah anak-anak ya, anak-anak yang kita lihat sampai kemudian menimbulkan sebuah perlindungan yang masif dan terstruktur gitu ya. Itu ternyata awalnya itu adalah memang kehangatan dalam keluarga ini terganggu gitu. Contohnya adalah kalau saya melihat misalnya ada anak-anak yang lebih senang bermain dengan teman-temannya di usia masih kecil ya, dan usia anak 8 tahun, kemudian dia suka bergaul dengan kakak kelasnya yang usia 12, 10 tahun ya, yang 8 tahun tadi ini perempuan, yang 10-12 tahun itu laki-laki ya, kehangatan yang diciptakan oleh mereka itu sampai kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika kita konfirmasi kepada orang tua, terutama orang tua anak-anak pelaku, dirasakan bahwa kata ini sudah biasa anak-anak itu bermain seperti itu gitu ya. Terjadi pelecehan seksual ya. Jadi anak ini dalam tanda petik ya dikerjain sampai oleh 5 anak gitu ya, sehingga sampai rusak begitu ya. Yang depan tapi yang belakang enggak gitu ya. Ini kita temukan banyak gitu. Terus kemudian kita juga menemukan persoalan-persoalan yang 1 bulan itu sampai 60 kasus ya, keterkaitan dengan keluarga ya, dan ini menjadi persoalan-persoalan yang suatu hari akan berada pada satu puncaknya gitu. Sehingga kita perlu untuk bersikap lebih masif lagi ya, melihat kehidupan yang sesungguhnya, bahwa sekali lagi sumber dari kenyamanan, kondusivitas, terus kemudian kebahagiaan, kesejahteraan itu adalah keluarga. Kalau yang ini insya Allah menjadi kita sepakati bersama. Keluarga adalah benteng terakhir dari keamanan, kenyamanan, serta kemuliaan peradaban manusia. Kalau keluarga ini mulai terotak-atik, maka kita bisa bayangkan bahwa kualitas manusia akan mengalami penurunan, gitu ya, dan kita akan mengalami persoalan yang sangat luar biasa yang kita sendiri tidak bisa menghadapinya. Begitu akan menjadi fitnah yang luas begitu. Sehingga di antara salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan pencegahan dengan melakukan edukasi, menyamakan persepsi, gitu, menyamakan langkah-langkah di semua lini, mengingat kebijakan-kebijakan kita hari ini, kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik antara satu dengan yang lainnya masih mengalami kontradiktif, gitu ya. Kontradiktif, kita ingin keluarga misalnya kita punya cita-cita untuk kemakmuran ya Indonesia, gitu, tetapi ternyata kita sendiri menciptakan undang-undang yang dalam tanda petik memporak-porandakan tentang kedudukan dari kemakmuran itu sendiri, keadilan dan seterusnya. Sehingga memang perlu kita pahami bersama-sama. Tentu saja tetap memberikan semangat kepada kita bahwa harapan itu masih ada, karena keluangan kita untuk berjuang itu masih
terbentang sehingga kita perlu terus ya merapatkan barisan dari sisi pemikiran, dari sisi langkah-langkah, mengeratkan mengeratkan genggaman tangan di antara kita dan berbagi bahu untuk terus ya memberikan peran-peran terbaik di dalam menghadirkan ya kualitas manusia, kualitas masyarakat, kualitas anak-anak kita sebagai generasi emas yang akan kita tuai ya. Insya Allah kita sedang menuju bonus demografi. Nah, ini keterkaitan dengan peran orang tua dan guru dalam menciptakan pengasuhan yang hangat. Saya pikir kita sama-sama memahami tentang kedudukan anak ya. Ada satu terminologi yang dijejalkan oleh Konvensi Hak Anak ya dunia keterkaitan dengan definisi anak, dan itu sudah mulai berhasil gitu ya. Anak adalah ya seseorang yang memiliki usia 0 sampai 18 tahun. Tentu saja ini saya termasuk orang yang tidak setuju dengan definisi ini. Kalau kita mengatakan bahwa anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang tentu saja usia anak itu sebelum balik gitu ya. Kalau sudah balik dia sudah harus berada pada satu fase kedewasaan gitu ya. Sehingga balik dan akalnya ini harus kita siapkan gitu. Sementara konvensi anak ya yang memiliki pemikiran dari barat itu mengatakan anak ada 0 sampai 18 tahun gitu ya. Dan ini terpatri di setiap definisi-definisi yang saya temukan dari setiap pembicaraan, selalu 0 sampai 18 tahun. Sehingga kita memiliki kontradiktif yang luar biasa ketika anak usia 10-12 tahun sudah haid gitu ya. Kemudian kekejahatan dilakukan oleh usia anak 17 tahun, 15 tahun, bahkan kita pernah mengalami ada seorang anak 15 tahun membunuh adik kelasnya umur 13 tahun ya, beberapa tahun yang lalu. Semoga kita tidak lupa dengan kejadian itu. Karena saya mengawal ya kasus tersebut, jadi saya selalu ingat itu. Anak usia 15 tahun ya membunuh anak 13 tahun. Ini di Kota Bandung saya bercerita. Bahkan kita juga pernah mendengar seorang anak 15 tahun menenggelamkan anak usia 5 tahun di kamar mandi. Itu beberapa tahun yang lalu kita bertemu dengan kasus itu, dan kemudian saya juga bertemu dengan anaknya dan coba menyelami gitu ya. Oh, ternyata akilnya ini belum disiapkan oleh orang tua. Untuk itu kita perlu pahami bersama-sama dan kita sepakati bersama keterkaitan dengan definisi anak. Karena ini penting gitu ya. Jadi anak ini adalah anugerah dari Allah, amanah dari Allah kepada siapa? Kepada orang dewasa di sekitarnya yang bertanggung jawab, yang dimana sebagai penyumbang benihnya yaitu ayah dan bunda gitu ya. Dan setiap anak itu membawa fitrah ya. Fitrah, kata fitrah inilah yang hari ini dengan dibawa satu pemahaman yang mulai mengerucut berdasarkan hak asasi manusia gitu ya. Kita selalu mendapatkan cap bahwa Islam itu sangat radikal terhadap anak-anak. Kenapa? Anak-anak tidak diberikan hak untuk memilih gitu ya, kan gitu. Setiap anak yang lain itu membawa fitrah ya. Fitrah laki-laki, fitrah perempuan, dan fitrahnya dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ini mulai sekarang, yang ini sudah mulai diotak-atik. Bahkan di Amerika itu sudah ada gitu ya sebuah experience seorang anak yang memilih, dia boleh memilih gender sesuai dengan kemauannya, dia akan berperan apa gitu ya, tidak berdasarkan seks yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwa ini perlu kita sampaikan dengan masif kepada kita semua, orang tua, guru gitu, karena ini akan mempengaruhi gaya pengasuhan dan gaya pendidikan gitu ya. Kemudian orang tuanya lah yang akan menjadikan Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Saya pikir ini sering kita bahas ya, tetapi insya Allah keberadaan ini supaya kita tahu bahwa kita mengalami satu ekspansi. Mohon izin sebentar. Kemudian tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan itu adalah orang tua, adalah orang dewasa ya, orang dewasa di sekitar anak. Yang pertama adalah orang tua. Gitu. Kalau kita mengatakan ibu adalah madrasah utama ya, madrasatun ula gitu ya, pendidik pertama dan utama. Tetapi penanggung jawab dari pendidikan itu adalah ayah gitu ya. Yang hari ini kita terus harus kuatkan karena peran ayah ini mulai mengalami peredupan. Kenapa? Salah satunya adalah intervensi dari KKG ya, kesetaraan dan keadilan gender itu yang membuat akhirnya laki-laki hari ini mengalami degradasi penurunan peran begitu ya. Ini sudah saya diskusikan dengan banyak orang ya, bahkan para laki-laki itu mengatakan bahwa sekarang diambil perempuan semua gitu ya.
Jadi orang tua, kemudian guru, orang dewasa yang ada di sekitar, yang ini bisa nenek gitu ya, atau mungkin saudara yang ada di sekitar anak. Dan kita sepakati bersama-sama tujuan dari pendidikan itu adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata iman dan takwa, menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Saya pikir ini insya Allah sudah kita sepakati bersama-sama. Dan jalan-jalan menuju ke sana inilah yang hari ini harus kita inovasi ya. Kita modifikasi sedemikian rupa dengan tidak meninggalkan pondasi-pondasi dasarnya untuk ya mencapai cita-cita bersama kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, pertama yang harus kita pahami adalah kalau saya sendiri sih setelah merenungi lebih banyak ya dengan bersamai 7 putri ya, 7 putri bersama Mang Odet gitu ya, bahwa ternyata yang pertama kali harus yang ditanamkan dalam diri kita itu adalah kita mengenal nilai anak di mata kita gitu ya, di mata orang tua dan guru. Kita sebagai orang tua itu harus tahu tentang nilai anak itu sendiri. Anak itu kedudukannya di dalam diri kita itu apa sih selain amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pikir ini penting banget gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui arah pengasuhan dan pendidikan yang kita pilih gitu ya. Kalau misalnya kita memilih anak itu anak mah ya itulah apa namanya makhluk yang orang lain makhluk lain ya, maka dia bisa mungkin gaya pengasuhannya bisa gaya pengasuhan dikit penolakan, cuek dan seterusnya. Nilai anak ini penting ya, nilai anak itu penting. Yang pertama biasanya di dalam hati kita nih ibu bapak semuanya, para guru juga, bahwa anak itu selalu kita jadikan sebagai sumber kepuasan. Betul ya, senang gitu ya. Kepuasan dalam artian itu adalah kasih sayang, cinta yang hati kita tuh puas gitu dengannya, melihatnya gitu ya, terjadi perkembangan baik kita senang gitu ya. Kalau dia sedih kita juga sedih gitu ya. Ada nilai-nilai psikologi di sana, nilai anak dalam diri kita. Ini harus kita patrikan begitu. Kemudian kita juga melihat bahwa nilai anak sebagai nilai sosial, yaitu sebagai pencegah perceraian dan meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat. Ini juga kita rasakan gitu ya. Kemudian kita juga melihat bahwa anak itu juga merupakan investasi jangka panjang secara nilai ekonomi. Gitu. Suatu hari dia akan menjadi tulang punggung keluarga, membantu ekonomi keluarga, dan seterusnya. Saya pikir ini perlu kita pahami bersama-sama supaya kita tahu gitu. Akhirnya kita memilih gaya pengasuhan seperti apa. Gaya pengasuhan itu ada dua, ada positif, ada negatif, gitu ya. Kemudian gaya pengasuhan positif itu adalah gaya pengasuhan yang berdimensi kehangatan yang sekarang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dengan 4.0 dan Society 5.0, jangan sampai kehangatan itu direbut oleh teknologi ini, gitu ya, menjadikan mereka puas, mereka merasa terlayani, mereka merasa terapresiasi. Justru ya, pengasuhan berdimensi kehangatan ini harus hadir di tengah-tengah keluarga yang pertama dan utama, termasuk juga di sekolah gitu ya. Bagaimana sekolah ini juga menciptakan kehangatan kepada anak-anak sehingga anak-anak rindu sekolah, senang sekolah gitu ya, dan senang di sana dia mendapatkan hak tumbuh kembangnya secara optimal dan maksimal gitu ya. Dan dimensi kehangatan ini penentu kesuksesan dalam mendidik dan memenuhi hak tumbuh kembang anak. Jadi inilah yang barangkali sekarang sedang kita campaigns gitu ya. Campaigns untuk hadirnya orang tua yang hangat ya, memberikan pengasuhan dan pengasuhan positif dalam keluarga gitu ya, bukan toxic parent gitu ya. Ini yang sekarang terus kita sampaikan. Kadang-kadang sebagai orang tua ya, orang tua dan guru merasa paling tahu, sangat tahu gitu ya, kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh anak untuk menghadirkan tumbuh kembang yang lebih baik ya, yang terus membaik setiap harinya. Nah, gaya pengasuhan yang hangat ini adalah gaya pengasuhan penerimaan. Ada dua ya, ada penerimaan dan penolakan. Jadi kita harus menerima terlebih dahulu. Jadi kita bisa bayangkan ketika anak sejak di dalam perut ditolak oleh ibunya, ya, seperti yang hari ini kita juga punya persoalan anak-anak lahir dari KTD ya, kehamilan tidak diinginkan, penolakan dari sang ibu luar biasa, kemudian masyarakat luar biasa ya, kita akan melihat perkembangan yang tentu saja akan sangat berbeda dengan penerimaan. Gaya pengasuhan penerimaan ini adalah dengan memberikan kasih sayang dan kepada anak baik secara verbal maupun fisik, mulai dari memberikan apresiasi, memuji, gitu ya, menyayangi, mencium, gitu, terjadi bonding yang luar biasa. Kemudian
mengapresiasi gitu ya. Kemudian banyak ya yang bisa kita kerjakan di sini. Ini didapatkan oleh anak di mana gitu ya, di rumah dan di sekolah. Ini penting sekali untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak-anak. Sehingga dampak-dampak yang kita harapkan seorang manusia yang beriman dan bertakwa ini bukan hanya memiliki akidah akhlak ya yang baik saja, tetapi tumbuh di sana semakin menyempurna rasa cintanya, rasa kasih sayangnya, tanggung jawabnya, kedisiplinannya, kemudian kinerjanya, dan tentu saja pemahaman kenapa dan apa tugas sebagai seorang manusia yang hadir di dunia. Saya pikir ini penting banget. Dan itu tentu saja yang harus kita hadirkan adalah pengasuhan penerimaan. Mungkin sedikit saya bercerita pengalaman saya ya. Saya menikah dengan Mang Odet itu dengan mengasuh 5 putri Mang Odet ya, 2 dari saya, jadi 7. Pertama yang saya lakukan itu adalah melakukan penerimaan terhadap semua warna-warni anak-anak gitu ya. Ya itu yang pertama kali dan itu tidak mudah gitu. Saya pikir ini juga bisa kita lakukan gitu ya. Kalau kita menerima kita akan mudah tadi tuh memberikan memaafkan, menyantuni, memberikan mengampuni seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita sampaikan. Dengan memaafkan misalnya, namanya juga anak-anak dengan berbagai dimensi di bawah garis, bukan di bawah, di dalam garis takdirnya gitu menjadi ujian dan menjadi fitnah buat kita gitu ya. Tetapi tentu saja kita tetap memilih bahwa kita harus mencintainya sebagai salah satu bentuk kepuasan batin kita gitu ya. Kemudian kita menyayanginya karena memang kita membutuhkan kasih sayang suatu hari. Ketika kita tanam kasih sayang, dia akan memberikan kasih sayang kepada kita dan orang lain. Kita cintai, maka dia akan berikan cinta kepada kita dan orang lain. Ketika kita melindungi, memberikan kehangatan kepadanya, maka dia pun juga akan berbalas hal yang sama. Saya pikir ini harus kita paham bersama-sama sebagai sebelum kita melakukan hal-hal yang teknis ya, yang lain-lain yang bisa dilakukan sebagai sebuah sistem secara struktur dan masif di tengah-tengah institusi yang kita berada di dalamnya, baik di keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini contoh-contoh dari pengasuhan penerimaan itu ya. Menerima kehadiran anak, mulai berkata baik, menghargai, menghormati, mengayomi, mencintai, membuat nyaman anak-anak dan menikmati waktu bersama baik di rumah maupun di sekolah. Adalah Rasulullah SAW ketika dititipkan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah, ya, keluarga miskin yang kaya raya cinta gitu ya. Mereka yang dilakukan kepada bayi Muhammad SAW ini, ya, bayi Muhammad yang kecil ini, mereka Masya Allah gitu, bagaimana mereka memberikan cinta yang luar biasa, sehingga rasa cinta yang dititipkan Allah kepada Rasulullah SAW itu tumbuh dengan sempurna gitu ya. Akhlak yang kemudian saling menghargai gitu ya, menghormati, merindukan ya, kemudian bonding gitu dengan anak-anaknya Halimatus Sa'diyah luar biasa yang dilakukan oleh orang tua Halimatus Sa'diyah bersama suaminya, yang menjadikan Rasulullah mendapatkan tumbuh kembang yang sempurna gitu di usia-usia pentingnya 0 sampai 5 tahunnya ada di keluarga itu gitu ya. Jadi kita melihat bahwa pengasuhan yang pernah dicontohkan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah dengan kehangatan yang luar biasa ini telah menjadikan Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang sempurna gitu. Karena apa? Karena kalau tadi saya sampaikan bahwa dari kehangatan itu mulai dari menghormati, mencintai dan seterusnya, ya ini yang kita harapkan, bahwa cita-cita kita, anak-anak kita selain memiliki akidah, akhlak gitu ya, tapi mereka juga menjadi anak-anak yang mandiri, mudah beradaptasi, percaya diri, memiliki stabilitas emosi, kemudian hadir empati dan berpandangan positif terhadap dunia. Ini penting banget gitu ya. Saya sangat berharap bahwa kita semuanya sebagai orang tua, gitu ya, orang tua baik di rumah maupun di sekolah menghadirkan sisi yang ini, pengasuhan dengan kehangatan yang menerima mereka gitu apa adanya. Kalau kata para guru kan semua anak adalah bintang, gitu ya. Semua anak adalah kebahagiaan buat kita, apapun warnanya kita syukuri dan kita bimbing, kita syukuri dan kita bimbing. Ada, kalau kita menemukan kasus-kasus yang dampaknya kita lihat, itu sebenarnya berasal dari pengasuhan penolakan yang dilakukan di rumah misalnya sebagai institusi dasar dari interaksi manusia ya. Ketika kita melihat ada anak yang susah diarahkan,
cuek gitu ya, cenderung mengalami masalah sosial, baik akademik, gitu, memiliki masalah dengan hubungan interpersonal, introvert, rasa takut yang berlebihan, kemudian bahkan kalau menikah nanti ada cenderung ketidakpuasan kepada pasangan, itu biasanya berasal dari bibit-bibit pengasuhan yang ditolak di rumah. Yang ditolak di rumah itu seperti apa ya? Menghinakan gitu ya, terus kemudian memojokkan, membandingkan berlebihan, terus kemudian kita sendiri cuek-cuek aja gitu ya, membiarkan anak tumbuh aja gitu ya. Kita penuhi aja cuma kebutuhan dasarnya saja. Kebutuhan dasarnya, kebutuhan pangan ya, sandang gitu ya, dan papan saja. Kasih sayang tidak diberikan, sehingga sumber daya keluarga tidak diberikan, yang berbentuk kasih sayang tidak diberikan. Maka kita akan melihat ya bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang dalam tanda petik menjadi anak-anak yang perlu kita bantu ya, kita bantu gitu ya. Saya pikir itu yang tentu saja menjadi apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Saya cenderung untuk memberikan motivasi kepada kita semuanya. Mari kita hadirkan sebuah peran dan guru ini hadir pengasuhan, penerimaan ya kepada anak-anak kita itu tadi, baik di rumah maupun di sekolah gitu ya. Dan tentu saja dalam menjalankan peran-peran ini diperlukan sebuah literasi yang terus meluas gitu ya, mendalam dan meluas dengan berbagai informasi. Kemudian yang keduanya tentu saja kita juga saling sharing gitu ya, sharing pengalaman. Bahkan kalau perlu kita membuat sebuah rekayasa atau kita membuat perencanaan. Karena sesungguhnya perencanaan itu bukan dianjurkan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri ya merencanakan apa yang diperbuat untuk hari esok. Hari esok kita adalah anak-anak berada pada generasi emas. Ya, generasi emas ini di usia produktifnya memang benar-benar akan memberikan dampak-dampak satu ya, menjadi orang yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak yang baik, mencintai Al-Qur'an, berjuang Al-Qur'an, dan memberikan kemanfaatan yang meluas kepada tengah-tengah masyarakat. Kalau menjadi pemimpin yang adil, yang penuh dengan cinta dan menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan, serta bisa memberikan perlindungan terbaik buat bangsa dan negara ini sesuai dengan falsafah kita berbangsa dan bernegara, sesuai dengan cita-cita luhur nasional kita. Itu harapan kita, dan salah satunya untuk menciptakan profil dari sumber daya manusia yang berkualitas ini di masa depan adalah dengan kita bersama-sama yang merempuk bersama-sama, baik di rumah dengan mengkondisikan orang tua gitu ya, memberikan edukasi kepada orang tua supaya sekolah juga apa yang dilakukan oleh sekolah ini apa yang dilakukan oleh sekolah ini mendapatkan sebuah penguatan. Pertama adalah orang tua dengan komite, hubungan dengan komite ini disampaikan gitu ya, bahwa kami misalnya mengharapkan di keluarga anak-anak berada pada pengasuhan ini, penguatan peran ibu, penguatan peran ayah, dan tentu saja kita lihat bahwa apa yang kita lakukan ini tentu saja dibutuhkan sebuah sumber daya yang memang harus dilakukan, yang diberikan kepada tumbuh kembang anak-anak, sumber daya finansial, sumber daya waktu, sumber daya cinta dan kasih sayang, dan sumber daya di dalam merumuskan cita-cita bersama dalam keluarga. Saya pikir ini akan menentukan gaya dari yang dilakukan oleh keluarga. Ketika orang tua memilih sekolah misalnya, saya mau sekolah di A dan B, tentu saja diharapkan bisa memiliki sebuah korelasi gitu ya. Korelasi bahwa cita-cita orang tua ini ketika dititipkan di sekolah gitu ya, mendapatkan penguatan dan mendapatkan hal-hal yang dia tidak didapatkan di rumah, sehingga memiliki sebuah ketersambungan yang sangat baik. Saya pikir inilah yang kemudian harus terus kita internalisasikan di tengah-tengah para orang tua, dan tentu saja peran-peran guru harus menguat di sana. Di tengah-tengah hari ini setiap 5 tahun sekali saya lihat bahwa kebijakan-kebijakan tentang pendidikan ya di Kementerian Pendidikan itu selalu berubah-ubah, buku dan sebagainya, belum lagi konspirasi-konspirasi yang lain ya. Karena kita sama-sama tahu sebagai seorang muslim sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walan tatu angkal yahud walan nasara tattabi'a ila tahun. Disebutkan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi tidak akan pernah diam gitu ya, melihat penguatan keimanan kepada yang dilakukan oleh kita, sehingga mereka terus berupaya untuk secara masif gitu ya
pelan-pelan kadang-kadang mencekoki gitu ya. Kalau saya melihat ada anak saya waktu itu kan sekolah di mana dia? Di Al Irsyad ya, SD-nya itu terakhirnya karena sakit dari pesantren saya tidak bisa. Saya mengkritisi waktu itu karena ketika saya baca cek gitu ya lembar ujiannya itu ada yang tidak pantas gitu ya tentang teroris misalnya disebutkan. Jadi dalam hitungan-hitungan itu saya bilang, waduh ini kok sampai kayak gini nggak diketahui oleh sekolah. Ketika ditanya ya dia mendapatkan ini dari dinas begitu yang harus disampaikan. Jadi saya pikir ini penting sekali supaya kita pahami bersama-sama bahwa di dalam dunia pendidikan ini kita harus wata'awanu, saling tolong-menolong untuk mengantarkan, mendorong supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan serta pengasuhan dan pendidikan yang sangat baik di dalam lingkungannya, gitu, di dalam tumbuh kembangnya. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita memberikan pengasuhan dan pendidikan kepada anak-anak kita dengan cinta, dengan banyak mengambil cinta yang paling banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta itu adalah jalan sekaligus tujuan ya. Pada malam hari tanpa pelita kita tidak boleh buta, pada hati yang menyesatkan kita tidak boleh tersesat. Karena cinta itu memuliakan bukan menghinakan, menemukan bukan menyesatkan. Jadi cinta itu memuliakan gitu ya, bukan menghinakan. Menemukan juga bukan menyesatkan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai bahan diskusi kita. Insya Allah, justru saya harus banyak belajar nih dengan keluarga besar Darul Hikam di dalam melakukan peran-peran terbaiknya yang sudah Masya Allah dirasakan ya. Dirasakan dampak-dampaknya bagi keluarga, bagi anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan Darul Hikam gitu. Komite orang tua juga dirasakan kehangatan gitu ya, untuk terus diberikan edukasi-edukasi. Insya Allah ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dijadikan amal soleh yang penuh barokah dan dijadikan mahar untuk perubahan-perubahan dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik dengan menyumbangkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa membawa agama dan bangsa ini menjadi bangsa yang tentu saja kita harapkan dan kita cita-citakan secara bersama menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu mungkin dari saya, Ibu Nani ya, Ibu Mari Marhamah. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi, jazakillah khairan katsiran. Luar biasa ya Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi intinya kita harus mendidik dengan cinta, dengan hati ya Umi ya. Betul. Dan tadi kita sepakati gitu bahwa anak itu adalah amanah, anugerah. Dan tadi yang saya garis bawahi Umi, jadi mendidik anak itu kewajiban bukan hanya untuk anak kita secara biologis ya Umi ya, tapi juga karena ini ada kewajiban dewasa di sekitarnya, berarti ini kita juga punya kewajiban untuk anak-anak di sekitar kita. Kemudian juga tadi bagaimana urgensi mengenali anak karena itu akan menentukan gaya pengasuhan gitu ya, nilai-nilai gitu. Nah ini juga mungkin bisa jadi dasar kita pola pendidikan di sekolah. Kita harus mengetahui bagaimana nilai-nilai anak itu sehingga akan menentukan bagaimana pola pengasuhan kita. Nah ini pasti banyak yang akan didiskusikan dari Bapak Ibu, apalagi nih ya kita kan guru semua di sini ya Umi ya. Guru jadi, ya Masya Allah, saya harus banyak belajar ini. Jadi mangga Bapak Ibu yang ingin berbagi atau ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, silahkan bisa disampaikan di kolom chat atau ya Japri juga bisa. Bu Mari ini alhamdulillah ada direktur perguruan Darul Hikam hadir juga. Gimana Bu Neni? Ada direktur perguruan Darul Hikam, Ibu Ruri ini hadir juga bergabung bersama kita. Oh, Masya Allah. Iya, betul Ibu Ruri. Terima kasih, Masya Allah ya, penjelasannya mendalam. Iya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah Ibu Ruri. Ibu Ruri siap ini kok Umi kajian pasti ada, karena kan akan jadi contoh untuk guru-guru yang lain ya. Ibu Ruri pasti hadir selalu. Insya Allah. Sebenarnya kalau saya itu harus banyak belajar nih dengan Bapak dan Ibu semuanya di sini. Sama-sama Umi. Ini ada yang langsung tanya sama saya, Umi ini
tadi kan bahwa orang tua itu memberikan kasih sayang gitu ya kepada anaknya, insya Allah sama kalau dari hati seorang ibu. Tapi katanya ada yang dirasakan oleh anaknya berbeda gitu, Bi. Berbeda, oh kok ke saya nggak sayang, hanya sayang ke kakaknya atau ke adiknya. Nah bagaimana katanya Umi menyampaikan atau meyakinkan kepada anak tersebut bahwa ya kasih sayang ibu itu sama buat semua katanya gitu, Bi. Enggak. Betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ini kan sebuah statement global ya, berikan cinta kepada anak kita. Kita harus berekspresi itu dengan berbagai macam ya. Pertama adalah ekspresi spiritual ya. Kepada anak-anak itu jangan lupa ekspresi spiritual kita kepada semua anak gitu, mendoakan mereka gitu ya. Mendoakan mereka, memberikan keteladanan kepada mereka, dan masing-masing itu membutuhkan keteladanan yang berbeda-beda gitu ya. Meskipun kita memberikan keteladanan satu, tetapi yang ditangkap oleh anak selalu berbeda-beda. Jadi saya melihat ini penting sekali. Doa terutama gitu. Saya waktu itu ya, masih ketika mereka anak-anak masih kecil-kecil tuh, ketika menyetrikakan baju mereka itu, saya bilang, waduh, saya kalau menyetrika, saya pasti mengatakan bahwa saya ini kayak pembantu mereka ya gitu, anak-anak ini gitu ya. Saya bilang begitu, saya akan ganti saya mau berdoa gitu, mengafirmasi berdoa. Jadi setiap bertemu dengan bajunya si A, ya, nomor anak satu, si Pak misalnya, saya doakan mereka gitu. Doanya itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Paling tidak kita ingin membagi keadilan di situ. Bahwa anak-anak itu membutuhkan doa yang berbeda, tidak global. Kan selalu kita mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama gitu ya. Padahal dia mungkin membutuhkan doa beda antara anaknya 1, 2, 3. Ya kita harus punya waktu untuk mereka itu, untuk doa ini. Kita harus memberikan sumber daya kita berbentuk waktu untuk urusan pemenuhan spiritual kita kepada mereka. Itu salah satunya. Waduh, kalau 40 anak di sekolah gimana ya gitu ya. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil gitu ya. Allah itu pasti memberikan ilmu laduninya kepada kita meskipun kita tidak mengetahui lebih detail bagaimana kita membagi keadilan dari setiap anak untuk mendapatkan doa terbaik dari kita gitu ya. Dengan spesifik sesuai dengan kebutuhan anak. Itu ya, kalau saya melihat itu pertama gitu ya. Paling enggak itu yang kita lakukan. Terus yang kedua gitu ya. Memang secara kasat mata itu memang harus kita usahakan yang paling adil gitu ya. Saya pernah diprotes oleh anak saya nomor 2 gitu ya. Nomor 2 itu. Perasaan saya ke anak saya nomor 3 itu saya biasa-biasa saja. Tapi dia menuliskan surat bahwa saya tidak melakukan bahwa dia merasakan bahwa saya terlalu memperhatikan yang nomor 3 itu apa saja yang dibutuhkan oleh si nah nomor 3 itu Sofura ya, si Ceula itu. Kalau Ceula minta dikasih, ini diperhatikan. Perasaan saya biasa-biasa saja gitu. Bahkan saya memperhatikan dia karena anak saya nomor 2 itu agak sedikit perlu perhatian gitu, badannya besar, kalau marah itu emosinya itu beda lah gitu sama kan kita mengenali emosi anak ya. Derajatnya beda-beda. Kebetulan nomor 2 ini derajatnya agak lebih tinggi dibanding teman-teman dibandingkan saudara-saudara yang lain. Jadi saya memberikan perhatian lebih kepada dia. Ternyata dia merasakan berbeda gitu. Untuk itu tetap sebagai orang tua kita perlu juga menghadirkan ya sebuah keadilan yang bisa dirasakan oleh anak. Kalau perlu mungkin barangkali dialog gitu ya. Nah, kalau misalnya anak merasakan kok anak merasa dibeda-bedakan begitu ya. Nah, itu mungkin diperlukan ada satu ya dialog komunikasi. Dan komunikasi yang hangat, yang teorinya hangat ini ya, itu bisa kita hadirkan dalam bentuk kenyataan, itu Masya Allah anak-anak kita bisa curhat dengan nyaman ya dengan kita. Dan ini penting banget. Terus kemudian yang ketiganya ya kita harus berupaya gitu ya. Salah satu bentuk ikhtiar supaya adil itu dengan duduk bersama. Duduk bersama dan menanyakan dan merencanakan bersama. Merencanakan bersama tentang banyak hal gitu ya. Tentang keluarga kita dan anak-anak. Misalnya kalau misalnya liburan, hadiah, kemudian waktu, itu disepakati bersama gitu ya. Saya pikir ini adalah salah satu ikhtiar-ikhtiar kita supaya ya gap yang dirasakan anak merasa tidak mendapatkan keadilan, perhatian, cinta, kasih sayang itu juga terjawab gitu ya. Oh ternyata gitu. Bahkan mungkin secara diam-diam perlu juga kita memberikan hal-hal yang istimewa buat anak itu ketika anak itu mungkin membutuhkan perhatian lebih ya dalam tanda petik yang tidak diketahui oleh kakak-kakaknya yang dia merasa dekat dengan kita gitu ya sebagai orang tua. Itu ya kalau saya sih ya dengan pengalaman sedikit mungkin pengalaman saya kalau di rumah gitu ya. Kalau Bapak Ibu pasti variasinya lebih banyak.
karena muridnya ganti-ganti ya setiap tahun begitu ya, dan jumlahnya tidak satu gitu, banyak, sehingga mendapatkan variasi yang lebih banyak dan tentu saja lebih kompre gitu. Kalau saya mungkin dengan 7 anak saya itu ya masing-masing itu terus sampai akhirnya kita antarkan satu-satu, menikah satu-satu begitu ya, dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati sebagai kepribadian keluarga. Kan kita kalau keluarga punya kepribadian, dan kepribadian keluarga itu kita jadikan komunikasi terus kepada anak-anak ya, bahwa keluarga kita adalah keluarga yang begini, maka kita harus menjaga begini gitu. Terus hubungan antar kita pun juga dilakukan hangat terus itu, dan tidak pernah putus gitu ya. Dan ini penting sekali supaya difahami bersama-sama bahwa keberadaan institusi pendidikan dan pengasuhan bernama keluarga ini abadi dan akan terus dibutuhkan selama keluarga itu ya ada begitu. Itu dari saya. Iya, terima kasih Umi, luar biasa. Saya juga sama, Umi pernah diprotes anak saya nih. Nah, ini ada pertanyaan Umi dari Ibu Ruri. Bismillah, izin bertanya Umi, apa definisi mendalam dari anak sukses? Yang sering menjadi parameter masyarakat adalah keberhasilan dari sisi pendidikan dan ekonomi. Mohon pencerahannya, katanya Umi. Sebenarnya satu ya, kalau saya melihat kata kesuksesan itu sesuai dengan kepribadian keluarga tadi gitu ya. Kalau keluarga itu misalnya ukuran suksesnya adalah pendidikan, maka yang anak-anaknya sudah S3, S2 gitu ya, itu dianggap sukses gitu. Ada kok misalnya kepribadian keluarga itu bahwa harta sebagai ukuran, maka yang hartanya banyak gitu ya. Tapi ada keluarga yang mungkin kepuasan keluarga itu ketika memberikan kemanfaatan misalnya. Maka semua anak ketika berada pada kemanfaatan yang luas itu menjadi sebuah ukuran kepuasan gitu ya. Tentu saja kalau kita di dalam Islam, kalau dalam kita sendiri berdasarkan Al-Qur'an sudah disebutkan inna akramakum wa indallahi atqakum. Maka ukuran kepuasan kita itu ketika anak-anak berada pada satu kesolehan yang menjadikan dia bertakwa. Kata takwa ini adalah berhati-hati gitu ya, terhadap semua hal yang diberikan Allah kepada dia gitu ya. Baik potensi, kemudian kesempatan-kesempatan gitu. Keterkaitan dengan pendidikan harus setinggi-tingginya menjadi prinsip gitu. Karena ini adalah gaya dari keluarga gitu ya. Gaya kepribadian keluarga ini. Setiap kita harus mengantarkan anak-anak kita teredukasi secara baik yang tidak bisa dilakukan di rumah. Saya sangat yakin kenapa anak-anak kita harus kita sekolahkan di jenjang SD, SMP, dan SMA bukan hanya kewajiban yang kita penuhi karena itu adalah merupakan program pemerintah, tetapi memang kebutuhan kita yang tidak bisa kita penuhi sebagai orang tua. Anak-anak kita bisa belajar tentang matematika, bla 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 bla, yang kemudian dan jenjang-jenjang itu semoga ada kemanfaatan yang nanti bisa dituai gitu ya, dan bisa dimanfaatkan dari ilmu yang didapatkan. Ini harus kita dorong gitu ya. Ketika misalnya keluarga ini mengatakan bahwa iman dan gaya keluarga yang soleh ya, dengan iman dan takwa sebagai ukuran ini adalah salah satunya adalah bahwa pendidikan harus benar gitu. Kalau di keluarga kami ya, Mang Oda itu sederhana ya, ya minimal harus S1 semua gitu ya. Maka ukuran S1 ini harus dikejar oleh kita semuanya. Yang kedua, punya hafalan Al-Qur'an minimal 5-10 juz minimalnya gitu ya. Ini harus kita kejar gitu supaya kita berada pada makom yang sama nanti di surga gitu, keterkaitan ini. Kemudian yang ketiganya, kita bisa memberikan kemanfaatan dan apa saja yang diberikan karena kita mencintai dakwah, dan dakwah itu menjadi way of life, menjadi akhlak. Maka dakwah apa yang bisa kita lakukan di setiap anak itu berbeda-beda. Mulai dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan insya Allah yang kelima kemarin, yang sekarang masih yang di rumah kan tinggal 2 itu ya, sekarang masih jenjang SMA, yang satunya lagi kelas 2 SMP naik kelas 3 gitu. Dan itu semua perempuan semua gitu. Kemudian ya banyak ya kalau kita lihat ya dari sisi ini ya. Tapi kesuksesan itu kembali lagi kepada kepribadian keluarga. Kalau kami sendiri di rumah adalah ya itu tadi, bahwa iman bertakwa dan mencintai Al-Qur'an, pejuang Al-Qur'an, memberikan kemanfaatan dan sekolah setinggi-tingginya. Meskipun anak-anak saya sendiri itu yang perempuan-perempuan itu ketika sudah menikah pada agak hari-hari gitu ya sekolah lagi, meskipun kita dorong gitu kan, anaknya sudah ada yang 4, 3, udah repot ya Mia katanya gitu, ngurus anak 4, terus ngurus pesantren gitu ya, ngurus guru, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi guru tahfiz, ada yang jadi guru di sekolah-sekolah. Kebetulan anak-anak kami, keluarga kami itu
anak perempuan semua dibawa oleh suami-suaminya, maka suami-suaminya lebih banyak mewarnai ya dalam kehidupan mereka, dan kita sebagai orang tua hanya memantau saja. Itu dari saya. Bagus kalau memang sampai tinggi ya. Saya melihat pendidikan, apalagi sekarang ya, umat Islam ini harus memiliki jenjang pendidikan yang tinggi supaya masyarakat percaya dengan apa yang dilakukannya gitu ya, di peran-peran di tengah-tengah masyarakat. Iya, terima kasih Umi. Ini silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan lagi, mau didiskusikan? Oh, ini Bu Neni sudah raise hand. Silakan Ibu Neni. Terima kasih Bu Mari, terima kasih Umi. Bu Neni, Masya Allah. Banyak sekali yang insight yang disampaikan. Umi, seperti tadi disampaikan di awal ya, untuk orang tua sekarang bukan membandingkan, tapi memang sangat berat atau lebih berat ya mendidik anak di tengah gempuran berbagai pemikiran ya, pemikiran dari Barat tadi berkaitan dengan usia anak ya. Sama sepakat Umi, saya juga tidak setuju batas usia anak 18 tahun. Ini beda kan ya dengan dalam Islam ya, mumayyiz itu mungkin ya. Nah ini dampaknya sangat besar sekali, termasuk ketika anak melakukan tindakan pidana, jadi masih kategori anak gitu ya, karena masih dalam kategori anak sehingga mendapatkan keringanan dan lain sebagainya. Padahal di dalam Islam kan sudah harus mempertanggungjawabkan. Kemudian juga berkaitan dengan pemikiran kasih sayang, kehangatan dalam keluarga, sehingga ada pemikiran anak tidak boleh mengatakan tidak begitu ya kepada anak. Padahal di dalam Islam Allah pun ada ya yang banyak itu ayat yang pertamanya dengan kata tidak. Kemudian berkaitan dengan HAM juga ya Umi ya. Jadi anak boleh memilih, termasuk memilih agama, memilih gender begitu ya. Kalau kita melarang bahkan itu mengatakan kita melanggar HAM, bahkan bisa orang tua ya Umi ya yang dituntut begitu ya. Sekarang begitu, betul. Malah masuk dalam kekerasan terhadap anak gitu ya Umi. Kemudian ini juga tentang kesuksesan, Masya Allah ya Umi, yang tadi dikatakan oleh Ibu Ruri, standar kesuksesan. Di tengah gempuran kalau kurang-kurang kuatnya gitu ya orang tua ya, merasa minder atau anak ketika anaknya tidak sekolah di sekolah yang perguruan tinggi yang keren begitu ya, tidak keluar negeri sekolahnya atau mungkin pekerjaannya tidak ini. Dan tadi Umi ini saya sebetulnya sudah tidak punya anak kecil ya Umi ya. Mengenai standar ya keren banget Umi. Jadi itu mungkin di awal ya Umi ya harus disepakati. Iya, disepakati bersama. Iya, standar keluarga kita itu apa tadi? Oh, dari segi pendidikan minimal S1, kemudian hafal gitu ya, menjadi hafiz atau hafal sekian gini. Nah, Umi di tengah gempuran dengan berbagai pemikiran, kira-kira bagaimana ya Umi ya? Karena kan itu sudah menginternasional Umi ya. Bahkan mohon maaf Umi, ada penelitian tentang kebahagiaan anak. Nah itu mohon maaf dari hasil penelitian, salah satu penelitian Umi mohon maaf di daerah ini penelitiannya di Indonesia, di berbagai dari samplingnya dari berbagai negara, tapi salah satunya di Indonesia. Yang diambilnya ada di 2 kota, satu kota yang relatif religius gitu, yang satu dari segi Islam maksudnya, yang satu lagi yang minoritas muslimnya. Nah yang Islam itu tingkat kebahagiaannya kurang Umi, sementara yang minoritas Islam tingkat kebahagiaannya tinggi. Karena itu katanya mereka itu orang tuanya teh harus menyuruh sholat lah gitu kan, dengan saum lah, jadi banyak kewajiban. Nah ini membuat tidak bahagia katanya Umi dengan kewajiban itu. Padahal di dalam Islam kan kita sebagai orang tua kan bertanggung jawab gitu kan, bu anfusakum wa ahlikum nar. Kira-kira bagaimana ya Umi supaya ketika melaksanakan kewajiban itu tapi ya katakanlah tidak mengurangi kasih sayang, tidak mengurangi kebahagiaan.
Itu mungkin Umi. Ya. Dan walaupun saya sudah ini, saya juga jadi banyak terinspirasi. Tadi mengenai doa ya Umi ya. Ya. Jadi kan doa mah sepanjang masa ya Umi ya. Jadi walaupun anak saya sudah pada nikah semua, tetap saja kewajiban kita berdoa itu mungkin yang bisa kita. Hatur nuhun Umi, pertanyaannya berkaitan dengan yang tadi. Kita melaksanakan perintah Allah sebagai orang tua, kita harus mendidik anak gitu kan, tapi dengan tidak mengurangi kebahagiaan, kasih sayang begitu. Termasuk mungkin di sekolah ya Bu Ruri ya, di satu sisi kita harus disiplin, tapi di sisi lain kehangatan, kasih sayang itu muncul mungkin. Itu Umi, jazakillah. Ya. Terima kasih Bu Neni. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya, sangat mendalam ya. Ini kalau dijawab bisa panjang, tapi ya paling tidak kita punya pengetahuan. Terus terang saya secara background pendidikan dan keagamaan ya, saya belum pernah di sekolah di pesantren, kemudian orang tua saya juga tidak sekolah, kemudian saya dulu juga dari teknik gitu ya, teknik, kemudian di sekolah meneruskan ke mana Unpas ya, administrasi publik gitu ya. Tapi tentu saja yang saya rasakan itu adalah bahwa diawali dari kecintaan pada Quran sebenarnya Bu Neni waktu itu ya. Kalau saya ngeliat, saya kok cinta kepada Al-Quran itu mengafirmasi rasa yang lebih dalam gitu. Bahwa ayat-ayat cinta Al-Quran itu sebenarnya itulah cinta Allah kepada kita. Kita dituntun untuk mensyukuri, mengingatnya, meminta gitu ya. Dengan Al-Fatihah saja itu, aduh luar biasa. Kadang nggak kuat gitu ya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Engkaulah Rabb yang mengurus seluruh alam raya ini. Ngurus kehidupan saya, hati saya, kepentingan saya, takdir saya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan jangka panjang Kau urus ya Allah gitu ya. Saya waktu itu merasakan cinta yang luar biasa di usia saya yang masih sangat belia ya. Waktu itu saya di zaman waktu masih sekolah itu kan kita tahun 80-an ya, tahun 80-an buku masih sangat terbatas, tidak seperti sekarang gitu ya. Waktu itu saya terbuka sekali waktu itu. Waktu itu saya masih kuliah di semester 3 ya. Mau semester 3, semester 2. Kemudian saya hijrah dari situ. Berjilbab, kemudian belajar dari situ. Nah, dari situlah rasa itu saya pikir sebagai hidayah. Dan rasa itu saya bawa sampai sekarang. Melihat seseorang, ngurusin anak-anak, ngurusin Mang Odet, sampai ke syahidnya begitu ya. Sebenarnya saya menikah 2 kali gitu ya. Suami saya yang pertama seorang dokter wafat. Kemudian menikah dengan Mang Odet, diamanahi dengan 5 putrinya itu dari ibunya. Ibunya itu waktu saya temuin, sebelum beliau anfal itu, dia mengatakan memanggil anak-anaknya yang paling besar itu waktu itu SMP. Ini akan menjadi ibu kalian. Maka yang pertama kali yang saya kedepankan itu adalah rasa itu. Ayat-ayat cinta itu begitu sangat jelas di depan mata. Nah, ilmu laduni inilah yang kemudian dipakai di dalam membersamai anak-anak kita di tengah gempuran pemikiran yang luar biasa supaya anak-anak merasakan rasa itu. Sehingga karena rasa iman ya, rasa yang sangat mendalam tentang keimanan ini, ya, keyakinan bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita selama kita merasakan balasan kecinta yang telah diberikan kepada kita dalam bentuk yang sangat mudah didatangi oleh kita setiap waktu adalah dengan berzikir, membaca Al-Quran, isinya itu. Itu yang kita sampaikan di keluarga. Kebetulan sama dengan Mang Odet itu bareng yang itu kita lakukan setiap hari, setiap waktu. Salah satu terminalnya adalah sholat. Sholat 5 waktu itu kita berjamaah. Tidak boleh tidak ada. Siapapun yang ada di rumah, misalnya ada 3, ada 2, wajib berjamaah. Dan kita harus lengkap. Itu menjadi kepribadian keluarga. Dan kita memberikannya dengan kasih sayang, dipanggil tuh Mang Odet itu Masya Allah gitu ya. Cece Solihah, ayo gugah sepertiga malam. Cece, ayo sudah ini azan Isya nih, ditungguin sama Abi. Ya kebayang kalau ditungguin sama bapaknya gitu ya. Pada ketakutan pastikan datang gitu. Terus kita bercerita, kok saya nambahin dengan cerita storytelling dengan mereka untuk membangun kedekatan. Terus terang saya juga pertama kali juga membangun kedekatan ya yang intens kepada mereka. Mereka langsung menerima
belum tentu. Mereka menolak terlebih dahulu, tetapi saya rubah menjadi tentu saja dengan pertolongan dari Allah bagaimana itu menerima. Yang pertama kali ada saya menerima dengan sangat dalam dan sangat puas dengan semua takdir-takdir yang diperlihatkan kepada saya itu sebagai saya syukuri sebagai nikmat, dan yang meredamnya adalah ayat-ayat cinta itu. Saya pikir pemikiran, gaya, rasa dengan Al-Quran dan diturunkan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus kita nikmati sebagai sebuah kebahagiaan sampai kita puas karenanya. Saya mendapatkan kebahagiaan yang sangat ekstrem ya, sangat hangat gitu. Kalau setiap keluarga melakukan ini, saya yakin gempuran 4.0, 5.0 ya, yang sekarang itu kita rasakan sebagai sebuah dalam tanda petik kayak seperti musibah dan fitnah yang sangat besar yang kita sendiri seperti menahannya dengan tsunami, itu bisanya dijawab dengan Al-Quran. Untuk itu jangan pernah kita ragu dengan Islam ini sebagai solusi masa depan yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala itu janjikan kepada kita gitu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ini mungkin barangkali ya Bapak Ibu semuanya, di tengah-tengah kekurangan ilmu kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, dan ketidaktahuan tentang takdir kita dan keluarga kita di masa yang akan datang, percayalah terhadap nilai-nilai itu. Dan nilai-nilai ini kita tanamkan. Ketika semua keluarga, ketika semua kita menyepakati ini, maka akan menjadi sebuah arus yang besar, yang akan mengalahkan arus mereka gitu. Arus mereka ini sekarang dengan MDGs-nya, dengan konvensi-konvensinya, mau konvensi hak anak, mau konvensi tentang keluarga, tatanan tentang kesetaraan, dan sekarang ya KKG itu yang mencengkram bahkan menjadi analisis keberhasilan sebuah pembangunan semua level. Kita akan jawab sebagai seorang anak bangsa atau sebagai bangsa bahwa kita pun juga punya kepribadian yang tidak bisa didikte oleh mereka. Karena kita menjadi anggota PBB, kita harus mengambil teori mereka sebagai dasar pemikiran kita. Itu saja. Nah sekarang, sementara kita sudah memiliki dasar, yaitu Pancasila. Untuk itu kuatkan Pancasila ini sebaik-baiknya. Saya suka menyampaikan itu. Jangan kemudian ditinggalkan hanya dihafalkan pasal 1, 2, 3, 4, tapi bagaimana implementasi dalam setiap hari. Karena sesungguhnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai itu. Maka kalau saya nyebut, oke lah, sekarang dengan definisi anak gitu, sebenarnya ada 4 terminologi yang mereka, saya kalau lihat dokumen mereka, dokumen-dokumen yang mereka miliki, harus kita baca ya itu dokumen-dokumen sejak tahun 1805, 200 tahun yang lalu, 200 sekian ya, 217 tahun yang lalu mereka menyampaikan teori-teorinya itu, dan teorinya itu terus berkembang gitu ya. Dan melihat ketidakadilan yang kita rasakan tadi. Pemaksaan pakai jilbab, pemaksaan anak itu harus muslim sejak kecil gitu ya. Kemudian pemaksaan harus puasa, pemaksaan harus sholat 5 waktu. Itu mereka jadikan sebagai hal yang logically yang kemudian mempengaruhi indeks kebahagiaan yang hari ini diukur oleh mereka. Padahal ada indeks kebahagiaan yang tidak bisa diukur, yaitu kedalaman kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti berujung kepada sebuah takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini mungkin barangkali yang harus secara bersama-sama. Perlu kita menata ini. Bagaimana menghadirkan pengarus utamaan ini. Kalau mereka melakukan pengarus utamaan gender, sampai undang-undangnya harus berjenjang ada, pusat ada, provinsi ada, kota kabupaten wajib. Nah itu sampai saya mengatakan waktu Mak Odet jadi wali kota, atau saya menolak, saya mah nggak setuju, gimana caranya nggak setuju. Intrik weh. Karena apa? Itu tidak sesuai dengan pemikiran kita, tapi mereka dengan lihainya, dengan terminologi terminologi itu tuh ya, itu namanya apa ya, kok saya jadi lupa ya, kayak misalnya sebutan ya, kayak gender, terus apa lagi, pemberdayaan, apalagi pengarus utamaan, terus kekerasan. Kita nggak kenal kekerasan, ya jahat wah gitu. Terus kemudian lagi apalagi cash pro, kesehatan reproduksi. Di balik itu semuanya sebenarnya mereka dalam rangka memberikan keluasan tentang hamba syahwat.
sampai akhirnya menerima itu, dan kampanye kan sekarang kita tahu gitu. Kita sedang digiring untuk bisa menerima keberadaan mereka. Mengapa berbeda? Itu tak pernah dibahas oleh Ibu Ratna Megawangi, pakar karakter ya, pembangunan karakter Indonesia. Tahun 97 bukunya keluar. Bukunya masih saya pegang. Saya waktu itu masih muda. Apa yang dimaksud oleh Ibu Ratna Megawangi yang dikhawatirkan itu sekarang terjadi. Gitu. 13 tahun lalu saya juga mendapatkan pemahaman ini. Hari ini kita sedang digiring untuk ke sana, Bu. Dan untuk itu kita perlu bersama-sama memperjuangkan untuk membuat arus yang lebih besar dari itu. Bahwa indeks kebahagiaan orang Indonesia gitu ya, bukan indeks yang senang-senang mau menginikan syahwat kayak gitu ya. Bahagia gitu ya. Bahagia kita itu adalah syahwat kita adalah menjadi orang yang paling tunduk kepada Allah, yang paling hati-hati, yang paling menghormati, yang paling jujur, yang sayang kejujuran penting. Hari ini kita semua terkamuflase dengan kehidupan 4.0 itu. Yang likersnya banyak dikatakan orang yang paling jujur gitu. Bahkan hasil dari survei yang terakhir itu waktu saya mengikuti sebuah BIMTEK ya di Jakarta, bahwa kriteria kepemimpinan Indonesia itu pertama adalah populer, bukan jujur. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan pemimpin itu salah satu ciri calon pemimpin adalah satu, dia memiliki kejujuran. Dua, dia memiliki fatona kecerdasan. Kemudian dia amanah. Kemudian dia mampu menyampaikan dengan baik. Mampu menyampaikan dengan baik, membuat kebijakan-kebijakan yang bisa dimengerti sampai di lini bawah. Saya melihat bahwa sekarang kita punya tanggung jawab itu. Satu, tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya kita bertemu, ya kita membuat arus baru. Arus baru kita apa? Arus baru kita adalah berdasarkan nilai-nilai Al-Quran. Kemudian bagaimana supaya tidak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh anak-anak tidak dijadikan sebagai sebuah pemaksaan begitu ya. Nah, ini tergantung kepada komunikasi gitu ya. Komunikasi kita gitu. Tarik ulur lah gitu ya, namanya juga jiwa, kita sedang membentuk jiwa manusia. Makanya Rasulullah SAW di dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam yang pernah saya baca di dalam bukunya Abdullah Nasir Ulwan, di situ disebutkan yang pertama kali, yang paling mudah, paling murah dan bisa kita lakukan mendidik anak-anak kita itu adalah dengan keteladanan. Keteladanan sejak kapan? Sejak dia ada gitu. Untuk itu kita kuatkan keteladanan itu, tidak tercampuri oleh pemikiran-pemikiran hari ini. Ini kan kalau kita lihat 1000 hari pertama itu tidak ada seorang ibu yang tidak berkomunikasi lewat gadget itu yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir anak-anak kita ada dalam perut kita gitu. Dan macam-macamnya gitu. Itu jangan dianggap tidak berpengaruh, berpengaruh. Rasa seorang itu yang menjadi ibu yang solihah ini dirindukan keberadaannya. Ada nggak misalnya ibu-ibu ketika hamil itu punya cita-cita dalam kehamilannya, misalnya saya 20 kali hatam, satu juz hafal, ada nggak? Terus mempelajari tentang Ibunda Khadijah dengan sangat kuat gitu, karakter-karakternya sehingga menjadi sebuah cita-cita. Mempelajari karakternya Abu Bakar, Umar, Utsman, sangat kuat sehingga mempengaruhi gitu, keinginan yang sangat kuat kepada janin yang dibangunnya di dalam perut. Ada nggak gerakan itu? Saya bilang, belum ada, Ibu Nani. Kalau ada itu ya sekedar ya tahu. Karena saya sudah melakukan bersama Helen Keller Internasional, melakukan survei beberapa tahun yang lalu. Kebetulan yang melakukan survei di sini, perwakilan dari Helen Keller Internasional itu, Dr. Dian wafat ketika COVID itu. Saya sangat terkenang dan beliau membuat ukuran-ukuran itu sambil nyelipin gitu. Yang ngasih ASI saja, ASI, cairan emas dikirim Tuhan untuk hambanya. Berapa perempuan yang memberikan ASI 0-6 bulan? 46,5%. Artinya lebih dari separuh tidak memberikan. 6 bulan aja nggak dikasih, apalagi 2 tahun. Padahal dari ASI itu bukan ASI-nya saja. Untuk perkembangan otak, kasih sayang, cinta, cita-cita, pembangunan karakter yang sangat kuat, ada di situ, itu udah ditinggalkan oleh kita semuanya. Ini saya agak sedikit, kenapa? Ya, kalau saya lihat Kota Bandung kemarin sama Mama Ode itu saya ngotot di sini tuh. Betul-betul saya sampai berusaha turun ke bawah, membuat gerakan ini, membuat gerakan.
untuk mengembalikan, ayo kita mencintai Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal dan kita menjadi seorang, oh ya saya sudah hafal sekian, tapi bagaimana nilai-nilai itu hadir dalam kehidupan kita, hadir mewarnai kehangatan kita, hadir membawa keberkahan kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau ini sudah terjadi, semua fitnah, musibah itu pasti sama Allah dijauhkan dari kota ini, di keluarga ini. Nah, arus ini harus kita buat gitu. 659.000 keluarga di Kota Bandung. Kalau tidak semuanya, jangan tinggalkan semuanya dalam usul fikih. Tapi tidak ditinggalkan semua itu berapa? Masa cuma 5%? 5% tidak akan kuat di dalam memikul tanggung jawab yang 95% keluarga tadi. Makanya kalau kata Rasulullah SAW, kalau dalam fikih dakwah, sebelum Rasulullah hijrah, yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah itu adalah baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2. Orang-orang yang nanti secara mati-matian, mati hidupku, aku akan membela Islam. Membela Rasulullah. Rasulullah lebih utama dari aku dan keluargaku. Kemudian dikirimlah Mus'ab bin Umair, seorang mandatori dakwah sebelum Rasulullah hijrah. Jadikan setiap keluarga memahami Islam. 1 orang minimal di setiap keluarga. Bisa nggak kita membuat itu? Insya Allah ya. Setiap 659.000 keluarga di Kota Bandung, masih ada 1 aja di keluarga itu yang memahami tentang rasa ini, gitu ya. Insya Allah mau 4.0, 5.0, insya Allah ya, ini tantangan-tantangan kita. Untuk itu yang dilakukan oleh keluarga Darul Hikam ini, insya Allah ini sebagai inti sebelum kalau saya sebut ada air cepat. Nah, yang kena tepukan ini adalah yang sekarang di sini kemudian memuncratkan ceret gitu ya. Iya. Amin Umi. Semangat pokoknya. Alhamdulillah Umi di Darul Hikam kalau untuk level yang bawah TK SD kita menguatkannya di hafalannya Umi Al-Quran itu. Gitu. Tapi untuk level atas kita tidak hanya tahfiz saja Umi, tapi juga tarjimnya, kemudian juga tafsirnya. Nah, ini mudah-mudahan untuk meningkatkan gitu jadi dari kami itu supaya ya mereka lebih cinta Al-Quran, jadi tidak hanya hafal seperti yang tadi Umi sampaikan, tapi juga mereka paham gitu ya Umi ya. Dan nanti sesudah paham mereka mampu mengamalkannya. Nah, ini jadi yang sudah di kelas atas itu sudah diajarkan tarjimnya dan tafsirnya. Mudah-mudahan kita semua cinta Al-Quran semua ya Umi ya, seperti yang tadi Umi sampaikan. Terima kasih Umi, ini masih banyak pertanyaan. Nah, bagaimana katanya Umi seberapa besar pengaruh privilege terhadap kesuksesan anak? Ini dari Ibu Yayat. Enggak Umi. Waduh, ini pertanyaannya mudah jawabannya. Ya, saya melihat bahwa ya tanggung jawab kita ya. Tanggung jawab kita ini tadi di chat ya. Dan. Ada di chat ya dari pertanyaannya ya. Ya, dari Ibu Yayat dan ini masih ada juga dari Ibu Titik nanti mungkin pertanyaan dan dari Pak Hafiz. Yang mana tadi? Yang tadi Pak Nahi pertanyaannya. Coba bentar saya lihat dulu. Iya, yang dari Ibu Yayat ini Umi. Bu Yayat ya. Iya, seberapa besar pengaruh privilege terhadap kesuksesan anak khususnya dari sudut pandang agama katanya. Oh iya, seberapa besar privilege terhadap kesuksesan anak khususnya dari sudut pandang agama. Sebenarnya ini kalau saya sih ngelihatnya mungkin nanti ada yang nambahin ya secara keilmuan yang lebih ya, karena kalau saya sih sederhana ya, kalau saya lihat pertama yang perlu kita bangun itu adalah karakter keluarga gitu ya, atau kepribadian keluarga. Saya suka sampaikan, ayo kita kalau kita pengen jadi keluarga kita keluarga yang bagaimana sih gitu, pribadi yang seperti apa sih, nah itu akan kita jadikan ukuran. Dan kita semua mengejar ke sana gitu, dan anak-anak kita bawa ke sana gitu, secara perlahan-lahan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Sehingga anak-anak misalnya nanti bercita-cita kalau sudah besar saya ingin menjadi hafiz, saya menjadi ini, saya menjadi itu. Nah, itu kalau saya ingat sampai begitu. Kemudian cerita karakter-karakter orang-orang sukses di zaman Rasulullah itu kita tanamkan gitu ya, buku-bukunya ada, kita tanam, kita sampaikan kepada mereka, terus kita refleksikan dengan yang sekarang dan seterusnya. Dan mereka pasti akan mendapatkan gemburan-gemburan itu. Tetapi mereka punya frame ya,
punya ukuran-ukuran itu. Oh ya saya ini begini, meskipun tidak mulus ya ibu-ibu ya, tidak mulus ini, tidak mulus ya. Dan saya melihat bahwa ini penting sekali supaya kita bisa membangun ya privilege dari anak-anak itu sendiri di dalam menentukan kesuksesan mereka. Dan sekali lagi anak-anak kita itu berada dalam genggaman takdir. Yang kita tidak tahu genggaman takdirnya itu apa gitu ya. Dan kita sebagai orang tua sama-sama memahami yang bisa merupakan tadi itu doa. Untuk itu doa itu nggak boleh lepas dari setiap lisan para orang tua, terutama ibu gitu ya. Ibu ini Masya Allah ini pembuka surga gitu ya. Setiap semua doanya itu menjadi kunci pembuka pintu langit gitu. Tapi ibu yang seperti apa? Nah ini kita bangun ini pemahaman pengarustamaan bahwa ibu ini pembuka pintu surga, pembuka kebaikan, pembuka keberkahan, kesuksesan. Dari lisannya selalu hadir kebaikan-kebaikan terus gitu ya. Harapan-harapan kepada anak-anak kita. Ini juga harus kita siapkan. Jadi semua sisi kita siapkan. Gitu. Itu kalau yang selama ini saya rasakan ya itu penting dan tentu saja saya berharap bahwa kesuksesan anak-anak kita pun gitu ya, meskipun dengan ukuran-ukuran yang ada gitu tidak menjadi pokoknya kamu harus, nah kata harus itu khawatirnya kita terlalu memaksakan kepada mereka, tetapi bagaimana mengiring anak-anak itu kepada level itu sampai alhamdulillah kalau mereka ternyata lebih dari ekspektasi kita harus bersyukur gitu ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah gitu ya pasti akan memenuhi, akan memberikan jawaban dari harapan-harapan dan doa-doa kita. Yang selama ini saya coba lakukan itu sih ya, dan ternyata memang lebih dari ekspektasi tuh, Masya Allah gitu ya. Ternyata kita ininya begini gitu ya, ternyata lebih gitu ya, dan saya bersyukur gitu. Kayak misalnya saya berharap anak-anak dari anak-anak itu ada yang selesai hafal Al-Qur'annya begitu ya. Ternyata juga ada yang memang diselesaikan gitu ya, ada yang baru 2/3-nya, ada yang 1/3-nya begitu ya. Dan yang senangnya itu adalah para menantu-menantu yang hafal-hafal Al-Qur'an itu yang ternyata bisa menjadi penjaga juga buat anak-anak saya. Terus kemudian mereka juga kalau kata Bapak, kata Mak Oda itu Akimuddin, terus kemudian menjadi orang yang paling bermanfaat dalam agama yang pertama disebutin ya. Artinya menjadi pejuang agama. Dan meskipun berbagai macam profesi, tetap bahwa agama tetap menjadi pondasi dari semua kiprah-kiprah yang dilakukan dalam memberikan kebermanfaatan, pemberian potensi yang dimilikinya dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau saya melihat itu ya. Iya, Memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terima kasih Umi. Kalau boleh ini mungkin Umi saya nambahkan nih dari gubernur kita nih di medsosnya. Katanya jika kamu datang dari keluarga yang punya privilege kekayaan atau kekuasaan, gunakan keistimewaan takdir itu sebagai power untuk berbuat kebaikan, bukan sekedar pamer-pameran ingin pujian. Itu mungkin menguatkan ya Umi ya. Jadi privilege itu seperti apa, bagaimana kita memanfaatkannya gitu ya Umi ya. Kalau misalnya jadi untuk pamer-pameran pujian, yang mungkin dampaknya tidak akan baik juga ya Umi ya. Iya. Iya. Gitu. Terima kasih Umi. Dan tapi tambahannya mungkin kalau saya sih melihatnya ada, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menyukai hal yang tidak terlihat ya. Yaitu ya mungkin kalau kita berlomba-lomba tidak terlihat tapi dirasakan gitu ya. Dirasakan tuh kayaknya di zaman hari ini kan sedikit gitu ya. Betul. Kita sendiri juga tetaplah berusaha untuk mengambil ya yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala suka gitu. Kayak para sahabat Rasulullah SAW itu Masya Allah luar biasa. Kemudian orang-orang yang oleh Allah dijamin masuk surga, 10 sahabat ya. Dari Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian para perempuan yang ada di sekitar itu. Kemudian para tabi'in yang menjadi bintang-bintang di dalam kehidupannya. Sampai ke Khalifah Turki Utsmani itu ya. Bagaimana Sultan Hamid II gitu ya, yang terakhir menjaga kepentingan umat Islam itu luar biasa, yang menginspirasi sampai hari ini, dan kita ingin menghadirkannya lagi gitu ya, pemimpin-pemimpin yang dalam tanda petik gitu. Iya, luar biasa ya Umi ya, terima kasih banyak nih Umi, masih banyak ada lagi pertanyaan. Ini dari Ibu Titik masih menyambung dengan yang dari Ustadz Hafiz.
Bapak Hafiz katanya bagaimana nih kalau ada orang tua yang menuntut anaknya melakukan sesuatu memaksakan, termasuk ini salah satunya memaksakan yang dari Pak Hafiz itu memaksakan harus masuk pesantren misalnya seperti itu. Bahkan ini ada anak yang sampai katanya merasa takut kelak untuk menikah, Umi. Ini bagaimana menurut pendapat Umi? Iya, memang Enggak, Umi. kalau tadi sudah disampaikan ya, penerimaan dan penolakan. Salah satu penolakan itu adalah ya kita memaksakan hal-hal yang di luar dari keinginan anak kita. Yang pertama sih kalau saya melihat coba lakukan komunikasi gitu ya dengan anak-anak kita itu. Heart to heart-nya itu sering gitu. Ya, ngomong dari hati ke hati, sampaikan keinginan kita. Kemudian kita mendengar apa yang diinginkan oleh anak-anak kita gitu ya. Saya punya pengalaman anak-anak itu kalau sama Mang Ode tuh dibebaskan anak-anak itu boleh di pesantren, boleh bla bla bla. Tapi memang sebagian besar itu masuk pesantren. Meskipun kita juga punya putri yang dari SD sampai kuliahnya tuh negeri semua. Tapi sekarang dia di pesantren karena suaminya punya pesantren gitu ya. Jadi anak saya yang paling kecil aja yang 2 itu sejak kecil ketika melihat role model kakaknya di pesantren itu dalam tanda petik ya menjadi role modelnya dia ingin ke situ gitu. Kemudian kita dorong gitu ya. Ya memang kalau saya melihat yang terpenting itu yang pertama adalah komunikasi. Karena manusia itu adalah makhluk sosial itu adalah makhluk yang berinteraksi. Maka ya skill komunikasi itu harus dibangun dan harus dimiliki ya oleh para orang tua ini dengan berbagai karakter dan warna-warni keunikan anak-anak kita gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa di pesantren itu harus disampaikan gitu ya, bukan dalam bentuk karena hukuman gitu ya. Kalau saya ngelihat ada ya anak-anak yang dihukum dimasukkan ke pesantren karena kamu nakal masukin ke pesantren gitu ya. Ada yang begitu. Atau orang tua yang ingin lepas tangan dari pendidikan, susah saya mah takut ini saya masuk pesantren aja lah biar ini. Ingin diluruskan lagi bahwa di pesantren itu dalam rangka taat kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada Al-Quran, dan anaknya juga dikondisikan oleh kita. Karena saya juga pernah bertemu waktu anak saya yang kecil-kecil itu kan mulai dari usia 5 tahun di pesantrennya. Karena mereka sendiri yang mau, ingin banget itu. Sampai ketika kita antarin, dia nggak nangis gitu. Pas kita pernah saya suatu hari menjemput itu, saya lihat ada temennya yang nangis itu. Nangis air matanya terus-terusan, anak SD ya. Waktu itu kelas 2 SD anak saya itu. Nangis terus saya nanya kepada yang punya pesantren si ibunya itu. Ini kenapa dia nangis tuh? Belum dijemput-jemput sama orang tuanya. Emang betul saya jemputnya paling akhir emang sore gitu. Terus saya bilang kenapa? Iya sudah ditelepon orang tuanya. Tadi iya tapi kok nggak datang gitu ya. Dan ternyata memang ada yang lupa gitu, ada yang menunda gitu ya. Jadi sekali lagi ini pada rasa yang dimiliki oleh orang tua. Ternyata rasa tanggung jawab sebagai orang tua ini harus kita bangun terus-menerus sampai merasakan bahwa anak itu adalah anak-anak yang yang berada dalam tanggung jawab kita yang pertama dan utama. Kalau dia harus pesantren apa gitu. Saya pikir tidak perlu harus memaksakan gitu, tapi hari ini kita nyebutnya adalah toxic parent. Apakah toxic parent-kah ketika kita memaksakan anak-anak untuk sholat, untuk baca Al-Quran? Saya pikir kalau untuk ketakwaan tidak toksik ya. Secara berjenjang, secara waktu, nanti suatu hari dia akan merasakan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengafirmasi dari setiap apa yang kita lakukan adalah dalam rangka menjadikan dia anak bertakwa. 1000 kali kita lakukan, masa sih nggak ada pengaruhnya? Pasti ada pengaruhnya. Hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Setiap kebaikan yang kita tanam pasti akan menghadirkan kebaikan lagi. Berbalas kebaikan. Percayalah dengan itu. Sehingga insya Allah apa yang kita lakukan, insya Allah tidak dalam rangka putar buru-buru, tidak dalam rangka memaksakan di luar kemungkinan anak, dan anak-anak doakan bisa menerima dari apa yang kita perintahkan, yang kita sampaikan, dan yang kita rencanakan. Itu kalau dari saya, Bu. Iya, terima kasih Umi. Jadi betulnya Umi ya, kita pengasuhan itu modalnya memberikan sesuatu dengan cinta ya Umi ya. Dan ini juga nih dari Ibu Neni katanya bahwa kita yakinkan Islam itu solusi masa depan. Jangan ragu, jangan ragu terhadap Islam dikarenakan kita belum memahami Islam gitu ya. Jadi memang kita
harus mengembalikannya kepada kecintaan Al-Quran, begitu mungkin ya Umi. Nah ini Umi karena banyak guru-guru yang akan melakukan kegiatan lagi di sekolah, mungkin Ya, waktu diskusi kita dicukupkan untuk sementara. mohon Mudah-mudahan tadi seperti harapan Ibu Neni dan Ibu Ruri ya Bu Umi ya, bisa bertemu langsung dengan Umi. insya Allah akan Saya bertemu Umi langsung baru sekali Umi ketika tajiah aja. Oh iya, memang waktu Iya. itu ya. Kemarin, Jadi Masya Allah. mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung. Jadi terima kasih Umi atas sharingnya yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang kami lihat Umi memberikan sesuatu terus khususnya terhadap pendidikan anak itu benar modalnya cinta dan itu untuk cinta Al-Quran juga, ini luar biasa. Nah kami minta ini mungkin Umi closing statement untuk kita semua dari Umi untuk mengakhiri kegiatan pagi ini. Mangga Umi. Ya, kalau saya sih closing statement-nya adalah mungkin tentang cinta tadi, cinta saja ya. Banyak orang mengatakan bahwa saya mendidik dengan cinta, tetapi dia lupa bahwa cinta itu adalah mengambil seluruh kebaikan yang kau miliki untuk arti sebuah ungkapan cinta. Waktu terbaik, doa terbaik, ikhtiar terbaik, keteladanan terbaik, dan tentu saja gitu ya, cita-cita terbaik yang kita miliki itu kita berikan dan menjadi gambaran dari cinta itu. Cinta itu pasti menyenangkan, bukan menyengsarakan. Cinta itu memuliakan, bukan menghinakan. Dan cinta itu memudahkan, bukan menyengsarakan. Dan cinta itu melegakan, bukan menyempitkan. Untuk itu, mari kita semuanya bersepakat bahwa ungkapan cinta itu dibutuhkan setiap waktu, setiap saat. Ada atau tidak adanya kita di sisi anak-anak kita. Saya pikir kita semuanya bisa mengekspresikan karena segala baik yang kita berikan itu kalau untuk kebaikan putra-putri kita pasti kita akan memberikannya, tapi cinta itu perlu kita hadirkan secara nyata dirasakan oleh anak-anak, bukan hanya sekedar slogan dan ungkapan kata. Itu dari saya. Terima kasih banyak Umi. Jadi Bapak Ibu juga Bu ya, memberikan cinta kepada anak-anak karena Allah, cinta profesi juga karena Allah ya Umi ya. Insya Allah segala sesuatunya ketika kita kembalikan kepada Allah, kepada agama akan mudah untuk mendapatkannya. Itu mungkin ya Umi ya. Sekali lagi terima kasih banyak Umi. Jazakillah khairan kasiran. Mudah-mudahan ilmunya menjadi amal soleh, jadi ladang pahala buat Umi dan buat kita-kita yang menyimaknya. Justru itu juga akan menjadi ibadah ya Umi ya, menerima ilmu yang luar biasa dari Umi. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf Umi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Umi selama saya memandu acara ini. Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat Umi. Sehat-sehat. Ya, Bu Ruri ya, sehat-sehat Makasih, ya. Bu. Insya Allah kita bisa silaturahim. ya, amin, amin, amin. Terima kasih, Umi. Ya, hatur nuhun Bu Neni, izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, izin.